warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang aksi nyata saya pada modul 1.4, modul disiplin positif. Kegiatan implementasi konsep di kelas tentang modul 1.4 yang saya lakukan adalah yang pertama, saya mengawali dengan diskusi tentang budaya positif di kelas bersama murid. Kemudian, pada kegiatan berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Dan pada kegiatan yang ketiga adalah pendalaman keyakinan kelas, kemudian restitusi. Dokumentasi kegiatan implementasi konsep di kelas tersebut akan kami sajikan pada bagian akhir video ini. Berikutnya, kami sampaikan tentang dokumentasi diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman aksi nyata modul 1.4. Yang empat, sambutan dari kepala sekolah. Kemudian yang adalah penyampaian diseminasi budaya positif berupa perubahan paradigma belajar, disiplin, dan motivasi perilaku manusia. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi, dan keyakinan kelas. Kemudian dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian berbagi pengalaman. Kemudian tanya jawab, kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Saburan Sabtu 28 Januari 2023. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada siang sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Mufarohah dipersilakan untuk ke depan dan para hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu doa. Kepada Bapak Dr. Andes Rudiatno dipersilakan untuk memimpin berdoa.
kasih atas doa yang sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun. Dan acara yang berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Elna Perawati SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif. Mari nanti kita ambil manfaatnya, kita ambil ilmunya, dan kita berusaha bisa menerapkan pada kelas kita. Bapak Ibu, di mana-mana saat ini sedang didengungkan tentang budaya positif. Jika kita googling, browsing atau apalah istilahnya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah ini ternyata tidak berpihak pada kita, tapi wajib berpihak pada murid. Bahasa kita hari ini tidak siswa atau peserta didik, tapi murid. Monggo kita sesuaikan karena ini ada kaitannya dengan kegiatan teman-teman kita yang sudah lolos dalam CIP. Nah, mengapa berpihak pada murid? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, tidak hanya menerima apa saja yang diberikan guru, seperti halnya anak burung yang dilolo itu bahasa Indonesianya apa ini? Disuapi oleh induknya, menerima apa adanya tanpa ada protes dan sebagainya. Dan juga memiliki rasa hormat pada orang tua, pada guru dan orang yang dituakan, serta bertanggung jawab. Nah, kita harus membiarkan murid-murid kita itu tumbuh menurut kodratnya, yaitu yang bagaimana tumbuh sesuai dengan kekuatan hidup lahir dan hidup batin. Mari kita berusaha agar bisa memperhatikan kodrat alam dalam diri murid-murid kita. Kemarin mungkin kita melihat itu yang suka nge-rap berarti ada kelainan. Itu yang kembar juga ada kelainan. Nah, biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodrat masing-masing. Nah, Bapak Ibu, tentu kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Caranya bagaimana? Ada kegiatan-kegiatan dan pembiasaan yang diawali oleh dan dipelopori oleh para calon guru penggerak. Tentu saja tidak hanya teman-teman kita, Bu Agustin, Bu Endang, dan Bu Sewayuni. Selain para calon guru penggerak, juga kita selaku guru-guru. Nah, dengan adanya budaya positif ini, sekolah mau tidak mau menyediakan, mengusahakan adanya lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar apa? Murid-murid kita bisa berpikir, bisa bertindak,
menciptakan dengan merdeka, dengan kemandiriannya, serta bertanggung jawab, sehingga dapat membangun budaya positif. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga harus mulai menerapkan dan mengembangkan budaya positif tersebut secara bersama-sama, Bapak Ibu. Kalau hanya teman-teman kita yang CGP tok yang membangun budaya positif, tidak akan pernah bisa berjalan. Tapi mari kita bersama-sama, yang CGP sebagai pelopornya, kita ikuti apa yang dilakukan CGP, dan akhirnya nanti harus kita tularkan pada murid-murid kita. Jadi saya berharap Ibu-ibu, Bu Agustin, Bu Endang, dan Bu Sri Wahyuni berkenan untuk berbagi tentang budaya positif ini. Biar apa? Biar kita ketularan semua dan akhirnya berdampak, kita mampu menularkan pada murid-murid kita. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa budaya positif dapat terwujud jika kita bisa berkolaborasi. Calon guru penggerak, kemudian guru-guru, tenaga administrasi sekolah, murid-murid kita, termasuk juga orang tua murid kita. Jangan sampai kita ngopiak-opiak anak-anak itu di lingkungan sekolah, ternyata di luar, di rumahnya orang tuanya tidak mendukung kita, itu jangan sampai. Jadi perlu adanya kolaborasi semua pihak, termasuk juga diantaranya adalah lingkungan masyarakat kita. Di sekitar sini kan ada kampung Putih ini Pak. Nah, kampung Sikuang ada, sebelahnya Simanis, sampai katakanlah seluruhnya seluruh Pecekelan, meskipun di presensi kita malah Surabaya gitu. Nah, Bapak Ibu, terutama untuk ibu-ibu bertiga yang termasuk calon guru penggerak, monggo panjenengan harus lebih banyak berperan serta dalam meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Karena apa? Panjenenganlah yang menggerakkan kita semua, termasuk komunitas kita, untuk ya Bapak Ibu sudah masuk semua ini, sudah mengikuti komunitas belajar untuk bingung Bu Endang gimana ini. Coba nanti dicek dari 37 dengan saya itu sudah masuk semua atau belum. Kalau sudah ya alhamdulillah sudah masuk semua. Nanti kita upayakan ada yang memiliki praktik baik untuk bisa webinar melalui Kuntum tersebut. Kemudian calon guru penggerak ini juga menjadi pendamping bagi guru dan menjadi pelopor untuk kolaborasi antar guru bersama-sama mewujudkan budaya positif. Nah, di sini guru penggerak itu jelas beda dengan guru biasa. Maka kalau kemarin-kemarin saya katakan tolong ada kesempatan angkatan kesekian silakan daftar. Harapan saya seluruh guru di SMP 1 Saburan ini menjadi guru penggerak. Kepala sekolahnya yang sireng-sireng ini, yang senang kepala sekolahnya. Karena apa? Seluruh guru menjadi guru penggerak atau barangkali menjadi pengajar praktik. Karena untuk menjadi guru penggerak kan ada batas usia. Seperti saya nggak mungkin jadi kepala sekolah penggerak karena usianya sudah 50 tahun ke atas. Makanya ya daftar sudah daftar Bu Endang. Nah, karena faktor usia saja sudah nggak mungkin lolos, yang penting ngestokake dawuh dari Dinas Pendidikan suruh daftar ya daftar. Masalah hasil itu sudah ditentukan oleh
Allah. Bapak Ibu, untuk melaksanakan, untuk membentuk, mewujudkan maupun meningkatkan budaya positif, guru memegang peran yang sangat penting dan pokok. Nah, untuk itu mari kita pahami posisi kita selaku guru. Dan barangkali kita juga butuh refleksi. Apa iya saya sudah menjadi guru yang membuat anak-anak saya, murid-murid saya itu bahagia? Coba Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang membuat murid-murid bahagia atau belum? Ya, terima kasih kejujurannya. Ini memang kita harus refleksi. Kalau belum, kita mau bagaimana? Nanti Bu Tri Agustin, Bu Sri Wahyuni dan Bu Endang akan memberikan penjelasan yang sangat mendukung kita untuk bisa mewujudkan murid-murid menjadi bahagia ketika kita melakukan pembelajaran. Syukur-syukur begini ada murid yang bertanya, Bu, Pak, besok pembelajarannya apa? Saya tadi sangat senang sekali. Moga-moga ke depan pada pertemuan yang akan datang saya akan lebih senang lagi. Artinya apa? Ketika murid-murid sudah dalam keadaan bahagia, untuk menyerap materi itu sangat mudah. Tapi kalau Bapak Ibu masuk kelas sudah aura tanggal tua malah adanya perut berhasil entek, gulung entek, macam-macam habis, mau utang koyo ora pantes, golongan 4A sertifikasi mau utang itu nggak pantas dah. Akhirnya apa, anak-anak jadi sasaran ke kondisi kita ya, kondisi kita. Maka monggo Bapak Ibu, ketika masuk pintu gerbang itu yang ada adalah tanggal 1. Artinya panjenengan itu selalu berbahagia. Jangan tanggal tua, kalau tanggal tua ya nanti murid-murid Bapak Ibu akan lari menjauh dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita tidak boleh mengancam, memaksa, atau memberikan hukuman pada murid-murid kita. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah memberikan pujian. Bocah salah ya tetap kita puji, tapi tetap nantinya diluruskan. Sudah bagus, besok lagi seperti ini. Nah, kan berarti tetap dipuji, meskipun nanti ada penjelasan berikutnya. Jangan sampai yang masa lalu saya, era saya itu keluar, anaknya bocah goblok, bocah orang utek dan sebagainya, barangkali saat-saat dulu seperti itu. Nah, era-era sekarang kan memang sudah tidak diperbolehkan. Mari Bapak Ibu, kita berupaya agar budaya positif itu ada di sekolah kita, dan tentunya diawali dari kondisi kelas masing-masing. Kondisi kelas Bapak Ibu nanti akan menyebar ke sekolah kita, dan dengan pemahaman nanti setelah diberikan penjelasan oleh 3 teman kita, moga-moga kita memiliki penjelasan, pemahaman, dan penangkapan yang lebih menyeluruh tentang budaya positif, sehingga apa? Kita memiliki bekal yang memadai dalam menjalankan peran kita untuk membangun budaya positif di sekolah. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Terima kasih pada Bu Endang, Bu Tri Agustin, dan juga Bu Sri Wahyuni yang sudah bersedia menyelenggarakan diseminasi ini. Mari kita ikuti bersama. Semoga wawasan kita tambah luas dan kita bisa menerapkan teori ataupun ilmu yang kita dapatkan hari ini di kelas kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Ibu Erna Amirawati SPD KPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sapura, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sapura. Perkenankan mohon izin kami berbagi tentang apa yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Pada materi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma belajar. Pada paradigma belajar ini kita bisa belajar dari sebuah kegiatan cobalah buka. Kegiatan ini misalnya bisa kita praktekkan, bisa kita coba dengan antara kita dengan teman kita, atau antara kita praktekkan di kelas antara seorang siswa dengan siswa. Seperti apa cobalah buka? Misalnya kita dengan seorang teman, kita di situ menggenggam sesuatu. Jadi dalam genggaman kita masing-masing itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kita saling berhadapan, masing-masing kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Terus teman kita itu boleh melakukan apapun untuk membuat kita membuka genggaman kita. Boleh membujuk, di situ sampai boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, sampai boleh menggelitik. Nah, terus apa yang terjadi dari kegiatan itu yang akan kita refleksikan? Apa yang kita lakukan setelah kita misalnya kita diintimidasi, dihukum, atau bahkan kita mungkin digoda untuk membuka genggaman kita? Mungkin masing-masing orang berbeda-beda. Jadi mungkin saya akan membuka genggaman itu, tapi mungkin yang lain akan tetap menutup genggaman tersebut. Jadi efeknya akan berbeda-beda. Nah, dari situ sebenarnya apa yang bisa kita ambil, karena dari kegiatan tersebut yang bisa kita ambil adalah yang mengontrol diri kita, yang bisa menyuruh diri kita untuk membuka dan menutup adalah masing-masing kita sendiri. Jadi meskipun kita diintimidasi, kita misalnya digoda uang beberapa banyak pun, kita bisa jadi kita tetap menutup genggaman itu, tidak membukanya, karena kita yang mengontrol dari diri kita sendiri. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan, kitalah yang mengontrol atas apa yang kita lakukan. Jadi meskipun di luar itu banyak hal, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita sendiri yang menentukan. Dari hal tersebut, dari satu pernyataan tersebut bahwa yang mengontrol adalah diri kita masing-masing, maka menurut Dr. William Besser, beliau meluruskan konsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa ilusi tentang makna kontrol. Misalnya ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru dapat mengontrol murid adalah menurut William Besser adalah sebuah ilusi belaka. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga merupakan ilusi. Bahwa kritik dapat orang merasa bersalah dan akan menguatkan karakter, itu juga merupakan sebuah ilusi menurut William Besser. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah sebuah ilusi. Jadi menurut William Besser, meskipun murid kita menurut pada kita sebenarnya yang mengontrol adalah diri dia sendiri. Mungkin menurut pada diri kita itu hanya sementara saja. Nah, itu yang diungkapkan oleh Dr. William Besser. Berikutnya, bagaimana kita bisa merubah paradigma kita untuk berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri, masing-masing kita. Salah satunya di situ ada beberapa contoh pemikiran yang bisa kita terapkan di diri kita. Misalnya
beda. Makanya kontrol dari murid kita sebenarnya ada pada mereka sendiri, bukan pada hal yang di luar mereka. Oleh karena itu, kenapa kontrol itu ada di diri murid mereka, ada di pikiran mereka, ada di masing-masing murid. Makanya perlu ada sebuah disiplin ya. Maka disiplin sendiri sebenarnya adalah di sini menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa kembali kepada nilai-nilai yang mereka percaya? Karena seperti tadi, karena yang mengontrol adalah diri sendiri, maka jika murid kita memiliki motivasi, memiliki nilai-nilai yang sudah dipercaya, berarti mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, makanya akan berdampak panjang. Mungkin kalau hanya motivasinya dari luar, motivasinya patuh, tetapi hanya karena ada guru yang hanya sepanjang karena ada guru tersebut. Seperti halnya ketika kita meminta anak memasukkan baju, seperti yang sering saya temui, ketika melihat saya masuk kelas baru mereka beramai-ramai untuk memasukkan baju. Jadi mereka sebenarnya belum mempunyai motivasi intrinsik untuk disiplin tersebut. Nah, itu yang kenapa kita harus melakukan sebuah disiplin ini. Menurut para ahli, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi disiplin ini sebenarnya sudah mencakup semua lini kehidupan kita sebenarnya. Jadi kalau kita sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan berdasarkan pada kebijakan universal, itu maka itulah yang disebut sudah disiplin. Tidak harus disuruh, tidak harus takut hukuman, tidak harus karena ada iming-iming sebuah pembacaan. Kalau sudah ada motivasi intrinsik tersebut, berarti disiplin sebenarnya sudah ada. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR
dihukum seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin juga ada sedikit dari anak-anak kita yang seperti itu. Jadi agar mendapatkan sebuah hadiah, mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, dua motivasi ini ketika seseorang memiliki dua motivasi itu melakukan sesuatu tidak akan bertahan lama. Jadi ketika mentaati sebuah aturan hanya karena motivasinya adalah menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, ya itu hanya ketika di sini saja. Ketika ada guru mereka menolak, tapi ketika tidak, ya sudah selesai seperti itu. Dan ketika mendapatkan imbalan pun seperti itu, hanya ingin mengejar penghargaan tersebut. Ketika penghargaan sudah didapatkan, mungkin sudah tidak melakukan hal tersebut. Sebuah upaya untuk kedisiplinan sebenarnya motivasi ketiga ini yang ingin ditanamkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau seorang siswa, seorang anak dan kita sendiri sudah bisa menghargai diri sendiri dan sudah memegang teguh nilai-nilai yang dipercaya, insya Allah apapun yang dilakukan akan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi ini tiga motivasi perilaku manusia menurut Ben Dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman akan lahir secara tiba-tiba ketika ada sebuah pelanggaran. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah dilibatkan atas apa yang akan dia dapatkan. Jadi dalam hukuman ini hanya bersifat satu arah dari yang memberi hukuman, tapi anak tidak bisa untuk memberikan sebuah saya mau seperti ini, itu tidak bisa. Misalnya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tanpa ada kesepakatan di awal atau tanpa ada pengarahan dari pihak guru dan tanpa ada sesuatu pemberitahuan apapun sebelum atau sesudahnya. Jadi hanya terjadi langsung ketika sebuah kesalahan itu terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Berbeda dari hukuman, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Jadi sebelum suatu pelanggaran terjadi itu sudah ada kesepakatan, misalnya antara guru dan murid, mereka telah menyetujui bentuk-bentuk konsekuensi atas apa jika melanggar sesuatu. Dalam umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru dan murid sesudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi murid sudah tahu apa yang akan dia terima jika dia melakukan sebuah pelanggaran. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
restitusi. Berikutnya materi tentang dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan yang pada umumnya sesuatu hal yang positif bisa menjadi sebuah hukuman, menjadi orang yang diberi penghargaan sebenarnya malah dihukum, itu seperti apa? Menurut Alifon, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu dihukum oleh sebuah penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi dengan memberi penghargaan terkadang bisa merusak hubungan sesama. Misalnya di dalam satu kelas, ketika ada beberapa anak yang diberi penghargaan, terkadang menimbulkan rasa iri. Kemudian yang kedua adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Terkadang orang hanya mengejar sebuah penghargaan saja. Misalnya ada sebuah di suatu kelas, guru memberikan satu penghargaan, silakan yang selesai duluan boleh untuk istirahat terlebih dahulu. Terkadang murid mengerjakan sesuatu terburu-buru, yang penting selesai. Sama seperti yang ketiga ini, penghargaan menurunkan kualitas. Dengan hanya mengejar penghargaan, terkadang kualitas terabaikan. Belum tentu bisa menjawab benar, yang penting selesai duluan, saya bisa istirahat terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan bisa mematikan kreativitas. Jadi orang cenderung tidak bisa kreatif karena penghargaan ini. Penghargaan bisa juga menghukum. Jadi sebenarnya ketika seseorang anak itu menyelesaikan suatu hal, berprestasi, atau dia bisa mencapai satu pencapaian tertentu, itu sebenarnya adalah penghargaan bagi mereka. Ketika mereka baru merasakan kebanggaan itu, diberi penghargaan, itu akan mencabut perasaan tersebut. Kemudian di sini terkait dengan ketika sebenarnya motivasi dari dalam diri. Ketika seseorang sudah mempunyai motivasi dalam diri, kemudian dia mendapatkan penghargaan, bisa jadi itu bisa mengambil kegembiraan saat anak merasa bangga dan pencapaiannya sendiri. Jadi kadang-kadang nanti akan mengubah motivasinya. Apakah penghargaan ini benar-benar tidak boleh diberikan, tidak boleh dilakukan? Sebenarnya penghargaan ini masih tetap boleh diberikan, asal masih pada ragu-ragu yang masih wajar. Dalam artian misalnya penghargaan itu tidak disebutkan sebelumnya. Jadi tidak terus jika bisa ini bisa mendapatkan ini, tidak, tetapi penghargaan itu diberikan setelah mereka mencapai suatu hal, itu bisa diberikan sebuah penghargaan. Itu tentang dihukum oleh penghargaan. Berikutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam restitusi ini siswa atau murid diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpikir tentang seperti apa seperti apa orang yang mereka inginkan ini menjadi apa mereka. Kemudian juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan bagaimana mereka bisa memperbaiki diri. Jadi tidak semata-mata satu arah dari guru memberikan sesuatu hal. Ciri-ciri restitusi ini, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak untuk menghapus kesalahan yang dia lakukan, tetapi belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi, misalnya ada dua orang yang terlibat satu masalah di sekolah, ketika dilakukan sebuah restitusi, mereka bisa kembali menjadi baik karena dengan restitusi seseorang bisa memperbaiki diri. Restitusi merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi solusi bukan datang dari guru, tetapi solusi datang dari siswa atau murid. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Siswa atau murid dituntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, apa yang dia butuhkan untuk bisa memperbaiki dalam kehidupan yang selanjutnya.
difokuskan. Yang selanjutnya, restitusi itu menguatkan. Ketika seseorang berbuat salah, sebenarnya mereka itu sedang pada posisi gagal. Jadi perlu dikuatkan untuk menjadi sukses kembali. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada kesalahannya. Jadi kesalahannya ketika sudah anak melakukan kesalahannya, maka fokusnya pada solusi yang akan dilakukan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah restitusi ini, anak bisa kembali ke kelasnya, bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Itu beberapa ciri restitusi sehingga kita bisa menggunakan itu untuk dalam menangani sebuah kasus. Kemudian yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Namanya sudah diyakini di dalam hati, seseorang akan melakukan itu dengan mudah, dengan tidak ada rasa terpaksa. Kalau namanya yakin berarti sudah dari dalam dirinya sendiri, sebuah motivasi intrinsik. Seseorang tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar menulis rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ketika seorang murid hanya menjalankan sebuah aturan, mungkin dia tidak paham betapa aturan itu dibuat, apa sebenarnya tujuan aturan tersebut, makanya mereka mudah saja untuk melanggarnya. Tetapi sesuatu yang sudah diyakini di dalam dirinya akan menjadi pegangan dia untuk dalam keseharian dia. Kemudian berikutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah murid curah pendapat, mereka mengeluarkan pendapat mereka tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Setelah murid curah pendapat, maka masukan-masukan dari murid itu dicatat atau mereka menempelnya untuk diakomodir. Jadi seluruh masukan akan diakomodir. Kemudian keyakinan kelas sesuai dengan prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya ketika anak-anak atau murid mengajukan dilarang makan di kelas, misalnya seperti itu, masih menggunakan negatif, kita ubah menjadi sesuatu hal yang positif, misalnya mengikuti pembelajaran dengan tertib, seperti itu. Kemudian setelah dibuat menjadi hal yang positif, ditinjau ulang dengan mengelompokkan apa yang anak-anak atau murid masukan dari murid itu menjadi beberapa keyakinan yang bisa memayunginya. Jadi nanti pada akhirnya hanya akan ada beberapa keyakinan kelas. Misalnya hanya ada sampai 36 keyakinan kelas agar mudah dipahami. Dan setelah disepakati, keyakinan kelas tersebut ditandatangani, kemudian ditempel di tempat yang mudah dilihat. Berikutnya, keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita bisa melakukan pendalaman keyakinan kelas itu agar murid bisa benar-benar memahami tentang keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Beberapa kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi murid dibagi menjadi beberapa kelompok.
hanya dari misalnya dari guru ke murid tidak bisa memberikan satu hal untuk bisa membela dirinya. Kalau salah dan sudah salah seperti itu. Membuat merasa posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini mungkin terlihat menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang lemah lembut, seorang guru yang tidak pernah marah. Tetapi ketika pada posisi membuat rasa bersalah ini sebenarnya hal yang benar-benar bisa berefek negatif bagi murid. Murid akan merasa dirinya seseorang yang tidak berguna, seorang yang selalu salah, sehingga dia akan menjadi rendah diri. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru akrab dengan murid, namun dalam posisi kontrol ini guru berupaya untuk mengontrol murid melalui hanya persuasi, membujuk dan lain sebagainya. Di sini ada hal positif dan negatif. Tentunya sebagai seorang teman, murid merasa nyaman sehingga mereka bisa mengembangkan dirinya. Tetapi hal yang negatif yaitu ketika posisi kontrol ini diterapkan pada murid, bisa jadi murid tersebut patuh hanya dengan guru tersebut, dengan guru yang lain bisa jadi tidak patuh. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat adalah sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi anak sudah tahu aturannya, guru ketika ada satu pelanggaran mengembalikannya pada peraturan tersebut. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer, di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tidak hanya satu arah, tetapi memberikan kesempatan pada murid untuk memperbaiki diri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi muridlah yang menemukan solusinya, bukan solusi dari guru. Berikutnya, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari tiga sisi. Sisi dasarnya adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kekurangan. Jadi setiap anak memiliki misalnya berbuat sesuatu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia berbuat satu kesalahan. Sebenarnya ketika berbuat satu kesalahan, dia berada pada satu kegagalan. Makanya kita mencoba untuk menstabilkannya agar menjadi orang yang sukses kembali, membuat mereka menjadi percaya diri kembali. Sebenarnya ketika murid berbuat salah itu mereka sudah percaya dirinya, mereka sebenarnya sudah mulai hilang. Nah, itu yang perlu kita stabilkan kembali. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bukan berarti kita membenarkan kesalahan murid, bukan berarti dia adalah perbuatannya adalah benar, tetapi di dalam validasi tindakan ini setiap tindakan pasti memiliki satu tujuan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kebutuhan dasar itu sudah diketahui dengan melakukan validasi
Demikian untuk materi tentang disiplin atau budaya positif. Terima kasih, dan untuk berikutnya nanti ada sesi untuk penyampaian pengalaman yang sudah dilakukan di kelas. Demikian tadi materi tentang budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4 pendidikan guru gerak. Untuk berikutnya kami mencoba untuk menerapkan apa yang kami pelajari di modul 1.4 di kelas tentang mewujudkan budaya positif. Kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan yang saya lakukan di kelas 7A sampai kelas 7D, karena saya mengajar di kelas 7A sampai kelas 7D. Untuk kelas lain memang belum. Yang saya lakukan yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, saya memulai dengan diskusi tentang budaya positif. Saya mencoba mengajak anak-anak berdiskusi. Saya awali berdiskusi dengan anak-anak tentang apa itu budaya positif agar mereka mendapat pengetahuan awal tentang budaya positif. Beberapa anak sudah lumayan bisa untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi mereka ada yang mencoba memecah antara budaya itu apa, positif itu apa, dan kebetulan dulu ketika saya melakukan ini masih boleh membawa HP, jadi saya memang mempersilahkan mereka untuk browsing untuk mencari apa itu budaya dan apa itu positif. Jadi mereka dari situ bisa disimpulkan bersama anak-anak bahwa budaya positif itu salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita terapkan di kelas untuk menunjang sebuah pembelajaran. Berikutnya, setelah saya di kelas 7A sampai 7D berdiskusi tentang budaya positif, kemudian saya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dimulai dengan surat pendapat. Anak-anak menuliskan 1 atau 2. Di situ masih bisa disebut peraturan atau hal yang mereka inginkan yang bisa menunjang pembelajaran mereka. Di situ saya beri kartu kecil-kecil untuk mereka menulis 1 atau 2 pendapat mereka. Selanjutnya, dari apa yang mereka tuliskan di kartu tersebut, satu persatu mereka menempelkan di papan tulis. Jadi semua siswa berkesempatan untuk mengajukan pendapatnya dan menempel di papan tulis. Mereka berurutan untuk menempelkannya. Setelah siswa menempel, kemudian di situ ada
tersebut. Ini semua, ini kebetulan kelas 7A, semua satu persatu untuk menandatangani, bahkan yang memakai kursi roda pun dia didorong oleh temannya untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Setelah ditandatangani, keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing yang mudah dilihat dengan tujuan agar masing-masing dari mereka selalu ingat, selalu menerapkan keyakinan kelas tersebut. Setelah keyakinan kelas terbentuk di semua kelas, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah pendalaman keyakinan kelas dengan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi kelas dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di situ. Kalau keyakinan kelasnya ada 6, berarti kelas saya bagi menjadi 6, masing-masing mendapatkan satu keyakinan kelas. Terus misalnya mendapatkan satu keyakinan kelas disiplin. Nah, anak-anak mendapatkan sebuah kartu, di situ saya bagi menjadi 2, kolom tampak seperti dan kolom tidak tampak seperti. Anak akan menuliskan sikap apa yang tampak seperti disiplin dan sikap apa yang tidak tampak disiplin. Dari itu masing-masing kelompok membahas satu keyakinan, kemudian dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, mereka akan menempel apa yang sudah mereka lakukan, mereka diskusikan tentang tampak seperti dan tidak tampak seperti di kelasnya, sehingga juga mudah dibaca dan akhirnya akan teringat selalu sikap mana yang sesuai dengan keyakinan kelas dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berikutnya itu sampai pada pendalaman tentang keyakinan kelas. Dari setelah keyakinan kelas berarti selanjutnya adalah pembiasaan, dan ketika kita mendapatkan satu permasalahan, kita bisa menggunakan teknik restitusi. Ini kebetulan ini ada kasus, dan ini bukan settingan kali ini benar-benar kasus nyata. Jadi anak kelas 7D, psikobagian di kelas 7D itu kebetulan belum masih boleh bawa HP, tetapi kesepakatan di kelas 7D HP digunakan ketika dibutuhkan saja. Ketika musim kita menggunakan HP boleh digunakan, tapi kalau tidak silakan HP disimpan. Kebetulan dia tidak diminta untuk menggunakan HP, tetapi HP digunakan. Nah, sudah saya peringatkan satu kali, masih digunakan lagi. Akhirnya HP saya minta kalau nanti HP boleh diambil ketika jam terakhir. Nah, ini proses dia mengambil HP tersebut. Di situ saya menerapkan restitusi, tetapi tidak segitiga secara utuh. Saya hanya langsung ke segitiga yang sisi yang terakhir, yaitu segitiga yang menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati bersama. Seperti itu yang saya lakukan. Kemudian ini refleksi saya setelah saya mencoba menerapkan apa yang sudah saya pelajari di kelas 7A sampai kelas 7B. Di minggu pertama saya berdiskusi dengan siswa tentang budaya positif, kemudian membuat keyakinan kelasnya di minggu kedua. Jadi mungkin sampai sekarang baru berjalan 3 minggu, dan dalam waktu 3 minggu tersebut kalau dilihat mungkin perbedaannya dari sebelum ada keyakinan kelas dan setelah, memang belum terlihat signifikan. Masih banyak sekali pelanggaran, dan anak-anak memang belum punya satu motivasi intrinsik, itu belum. Hanya saya juga tidak terus pesimis seluruhnya. Pasti ada di antara mereka yang sudah bisa menerapkan itu. Jadi mewujudkan budaya positif memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam 3 minggu saya mencoba praktek ini, memang kalau dilihat seberapa peningkatannya benar-benar belum bisa terlihat secara nyata, sehingga memang dibutuhkan kesabaran dan konsistensitas sebagai guru serta kerjasama dari berbagai pihak. Nah, yang perlu saya tingkatkan dari diri saya adalah konsistensi
berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf, hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana respon siswa setelah keyakinan kelas terbentuk dan mulai dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana dengan respon murid setelah keyakinan kelas itu terbentuk dan setelah kita mulai untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut? Tentunya keyakinan kelas ini adalah hal yang baru dan mewujudkan sebuah karakter, mewujudkan sebuah budaya positif itu tidak mudah dan tidak cepat. Jadi respon siswa memang beragam. Ada beberapa anak yang mulai untuk bisa memperbaiki diri, bisa untuk mematuhi hal-hal kecil hanya sekedar tentang topi misalnya. Ada siswa yang setelah adanya keyakinan kelas tersebut dia disiplin dalam berpakaian, tidak memakai topi di dalam kelas. Selain itu ada beberapa juga siswa yang belum bisa benar-benar untuk memahami keyakinan kelas tersebut. Jadi meskipun didengar di kelas, tetap saja mereka merasa ya biasa saja seperti yang dulu. Jadi memang ini sesuatu hal yang tidak mudah, sesuatu hal yang tidak serta-merta bisa terwujud, maka memang butuh kesabaran. Seperti itu yang pengalaman yang saya dapatkan, dan terima kasih, semoga bisa memberikan jawaban. Baiklah Bapak Ibu, demikian penyampaian diseminasi tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Saburan, Sabtu 28 Januari 2023. Pada hari ini kita bersama sudah belajar tentang bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang nantinya imbasnya juga kepada murid-murid kita tentunya di SMP Negeri 1 Saburan ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama seperti ini, kita sharing seperti ini, kita akan bersama-sama menuju kesuksesan daripada murid-murid kita yang ada di SMP Negeri 1 Saburan ini. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi amal baik Bapak Ibu semuanya dan tentunya bermanfaat buat kita semuanya dan berimbas kepada murid-murid kita yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 1 Saburan. Tentunya dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan diseminasi pada siang sore hari ini, tentunya saya banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Saburan Sabtu 28 Januari 2023 ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri Sugeng Pondo dan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi sedikit tentang hal yang menurut kamu penting dan kalian perlu untuk mengetahui ini. Diskusi apa? Diskusi tentang budaya positif. Ada yang tahu atau ada yang mau berpendapat budaya positif itu kira-kira apa ya? Budaya. Yo, kalau kamu baru bisa mengartikan bagian-bagian nggak apa-apa, budaya itu apa ya? Positif itu apa ya? Budaya yang baik. Oke. Jadi kita artikan positif dulu. Baik. Budaya itu apa? Punya HP kan? Yuk kita gunakan. Berarti budaya adalah kalau kan kita punya HP, kita gunakan. Budaya adalah budaya suatu cara hidup yang berkembang karena dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan bagi generasi. cara hidup
diwariskan. Nah, kita tinggali yang cara hidup. Berarti kalau kita gabung antara budaya dan positif adalah cara hidup yang baik. Berarti kita akan menarik ini ke dalam kelas kita atau dalam oh ya. Pelajaran kita bisa kita simpulkan budaya positif itu adalah cara kata hidup ya, cara kita belajar, kebiasaan kita dalam belajar atau kebiasaan baik di dalam kelas atau dalam suatu pembelajaran. Jadi ini bisa juga diartikan kebiasaan. Jadi kebiasaan baik di kelas atau dalam pembelajaran itu yang akan kita kembangkan. Kenapa dikembangkan? Karena kebiasaan baik itu pasti akan bisa menunjang proses pembelajaran kita. Apa contoh kebiasaan baik yang sudah dilakukan di kelas ini? Literasi itu kebiasaan baik. Ada lagi? Piket. Terus amal. Ada lagi? Kas. Ada lagi? Itu kan kebiasaan yang bersama-sama, kebiasaan yang lebih bersifat individual. Bagaimana cara berpakaian kalian? Berpakaian rapi. Namanya budaya positif juga kebiasaan baik, sehingga nanti memunculkan namanya kebiasaan atau suatu budaya disiplin. Bagaimana kalian ketika mengerjakan tugas? Tepat waktu, berarti disiplin waktu. Bagaimana hubungan kalian dengan teman? Baik, tidak mengganggu, menghormati orang lain, tidak mengejek. Itu namanya budaya positif yang bisa membantu untuk pembelajaran kita. Di situ di kelas 7C sudah ada keyakinan kelas 7C. Nah, itu kemarin sudah dibuat sama siapa itu? Benny. Nah, sudah dibuat bersama Benny. Nah, itu juga bagian dari tentu nanti apapun yang akan kita lakukan itu sudah berasal dari diri kita sendiri. Nah, bukan dari orang lain. Contoh, bagusnya sering, ayo silakan berdiri, bajunya silakan dicek siapa yang belum rapi, ya kan? Nah, kalau kamu memasukkan baju itu hanya karena badanmu muslim, berarti itu sudah jadi budaya belum? Belum. Belum dari dalam. Itu masih dari luar, hanya karena ingin tidak dimarahi oleh Pak Muslim, ya kan? Iya. Tetapi jika kamu ada atau tidak adanya guru, seperti apapun kondisinya, kamu sudah rapi, itu sudah menjadi sebuah budaya dan kamu sudah berasal dari internmu, intrinsikmu, tidak dari luar. Contoh lain lagi tadi mengerjakan tepat waktu. Kalau tugas tapi mengerjakannya karena ayo sekarang tugasnya yang belum dikerjakan ini. Berarti itu masih karena takut, belum dari diri sendiri. Misalnya mengerjakan ulangan, mengerjakan sendiri tidak nyontek, tapi karena ada pengawasnya. Nah, tapi kalau pengawasnya pergi, langsung minta contekan. Berarti itu dari diri sendiri bukan? Nah, kita akan coba, kita akan berusaha untuk menanamkan itu, biar apapun yang kalian lakukan, hal yang baik itu nanti berasal dari diri sendiri, tidak tergantung oleh orang lain. Contoh yang tidak tergantung oleh orang lain apa? Misalnya kebiasaan literasi pagi. Misalnya guru belum masuk, tetapi kamu sudah otomatis literasi sendiri. Ada teman yang tidak tergantung lagi dengan temanmu yang mengenal literasi ora apa-apa. Tidak tergantung lagi dengan besok harus mendapatkan nilai literasi. Nilai itu hanya sebagai motivasi saja, tetapi kalau itu sudah jadi budaya, sudah berasal dari internmu, nilai itu sudah tidak perlu kan? Iya, karena nilai itu hanya untuk memberikan, kami hanya ingin memberikan motivasi bahwa ini loh hasilnya yang nyata. Tapi lama-lama itu sudah jadi budaya, kita
ada keyakinan luas ya secara umum ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia silahkan. Itu intinya apa? Intinya adalah untuk hari ini kita mulai dari diri kita untuk melakukan hal-hal positif, melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang berasal dari diri kita, memotivasi diri. Saya harus bisa lebih baik. Kalau sudah memotivasi diri, memotivasi teman. Yuk. Contoh di kegiatan pagi 7.15 ambil buku untuk literasi. Sudah bisa seperti itu rutin, kita motivasi teman. Yuk literasi orang guru orang buku. Kita literasi. Gurunya nanti tinggal menandatangani di akhir. Oke? Semangat. Semangat kita bersama-sama melakukan itu. Iya. Pokoknya kita prinsip kita pokoknya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Seperti apapun peningkatannya, yang penting kita harus bisa meningkat. Oke? Oke. Kalau oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Hari ini Bu Agusti mau melanjutkan diskusi kita kemarin tentang budaya positif. Nah, budaya positif kemarin kita sudah belajar kalau budaya positif itu apa? Budaya Kebiasaan kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama yang kita kembangkan karena kita ada di sekolah, ada di kelas musola, berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik di kelas ini yang bisa menunjang pembelajaran kita. Dan bagaimana kita bisa mewujudkan itu agar apa kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah budaya, agar kita itu biar punya satu motivasi dari dalam untuk melakukan itu tanpa harus dikoyak-koyak, tanpa harus merasa takut untuk dihukum, kan? Yang salah satu yang kita akan lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, apa? Toh keyakinan yakin. Yakin itu berarti sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Kita yakini. Kalau kita sudah yakin terhadap sesuatu, kita melakukannya sudah berasal dari dalam diri, ya, bukan dari orang lain lagi, kan? Ya, kalau kita yakin itu benar, berarti kita lakukan itu tanpa ada apapun dari luar. Nah, jadi orang lain tidak melakukannya juga tidak masalah kalau kita sudah yakin itu hal yang benar. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas itu? Caranya adalah yang pertama kita akan diskusi, kalian akan memberikan semacam masukan atau menuliskan apa sih peraturan kelas atau apa sih hal-hal yang baik, hal-hal yang kalian inginkan di kelas ini. Misalnya di kelas ini untuk menunjang pembelajaran adalah tidak boleh berisik, misalnya. Nah, itu kan peraturannya kita ubah menjadi hal yang positif. Berarti apa? Jangan menggunakan kata tidak boleh, berarti baik menggunakan mari menjaga ketertiban. Berarti belajar dengan selalu menjaga ketertiban. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya yang lain lagi tentu tadi tentang sampah. Berarti di situ keyakinan kelas atau hal peraturan yang ada di kelas ini yang dimunculkan adalah membuang sampah pada tempatnya. Misalnya seperti itu. Misalnya tentang mengerjakan tugas. Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh mencontek. Berarti mengerjakan tugas dengan jujur. kalau misalnya sama gimana Bu? Boleh. Sama-sama kelas ora pondok kita. Langsung belakangnya menyusul tidak apa-apa, yang penting tidak numpuk.
yang rapi biar semua bisa muat. Iya, calon. Yuk lanjut. Berikutnya langsung susul di belakangnya, geser sebelahnya, barisan sebelahnya. Yuk langsung belakangnya boleh langsung nyusul, yang penting tidak menumpuk di situ. Sampahnya jangan sampai kemana-mana. Berikutnya Berikutnya Apa sih? Minimal ingat, calon. ya berikutnya lanjut. Berikutnya belakangnya. Yuk Mbak, lanjut disusul. Ya, Matan tolong dibantu Alimah ya. Dibantu didorongkan. Sekarang nanti Beri kan sudah selesai terus bisa ke sana. Tolong dibantu didorongkan. Bisa nggak dibantu Matan? Nah, ya, makasih. Kembali. Halo baik, siapa ya? Atau hal-hal yang bisa menunjang pembelajaran kita. Coba kita akan mengelompokkan itu. Nah, bagusnya tidak akan baca namanya, tapi bagusnya hanya akan baca apa yang kalian suka. Saya ingin kelas kita menjaga kebersihan dan tertib. Berarti 1, menjaga ketertiban.
Terus dilarang membolos. Tadi sudah masuk ya. Melaksanakan piket kelas sudah. Janganlah mengumpulkan kertas di laci. Berarti masuk ke menjaga kebersihan. Janganlah berkaca di waktu pembelajaran. Berarti menjaga ketertiban kelas. Berarti masuk ke jujur. Dilarang membolos tadi sudah. Melaksanakan ketertiban sekolah sudah. Dilarang membuang sampah sembarangan, jadi menjaga kebersihan. Dilarang membuang sampah di kelas, sama menjaga kebersihan. Tidak boleh tidur saat pelajaran, sama seperti tadi ketika berkaca. Berarti masuk ke ketertiban. Ketertiban tadi berarti bisa tidak berkaca, tidak tidur, seperti itu. Nah, tidak boleh menghindari pelajaran. Maksudnya apa ya? Tidak boleh menghindari pelajaran itu? Berarti bolos. Berarti masuk disiplin ya. Berarti masuk disiplin. Boleh menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Nah, boleh menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Ini bertentangan dengan aturan sekolah tidak? Iya. Kalau bertentangan dengan aturan sekolah bisa kita terapkan tidak? Tidak, karena nanti akan bertentangan dengan aturan sekolah. Terus tidak boleh bolos sama harus melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Kalau tidak melaksanakan piket kelas ada 5.000. Berarti harus tanggung jawab ya. Memasukkan baju, memakai sabuk saat berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Berarti tadi apa? Disiplin berpakaian. Jangan bawa sampah sembarangan sudah masuk. Dilarang bolos sudah, harus melaksanakan piket sudah. Memasukkan baju, tidak bermain HP ketika pelajaran. Tidak bermain HP ketika pelajaran itu masuk ke ketertiban tidak? Masuk. Harus melaksanakan piket, tidak membuang sampah sembarangan, sudah masuk. Hormati gurumu, orang yang lebih tua, berarti bisa masuk ke saling menghormati. Saling menghormati. Gunakan seragam yang tertib. Jadi disiplin penggunaan baju, memasukkan seragam, piket kelas sudah, merapikan baju, tidak boleh main HP sudah ya. Tidak boleh main HP itu masuk ke ketertiban juga. Mengerjakan tugas tepat waktu, masuk ke disiplin waktu, lebih fokus belajar, berarti itu ketertiban. Tidak maksudnya tidak bermain sendiri gitu kan ya. Kerjakan PR tepat waktu dengan jujur, tidak mencontek dan penuh tanggung jawab. Berarti masuk ke tanggung jawab, masuk jujuran, masuk. Panggilan teman menggunakan nama asli dan benar, tidak memanggil nama dengan nama orang tua. Artinya tidak membuli, ya kan? Berarti masuk ke dalam saling menghormati. Jadi tidak membuli itu masuk ke saling menghormati. Berbicara santun. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu tadi sudah, tidak bercanda sudah, ketertiban. Ayo jaga ketertiban, jagalah bicaramu. Berarti masuk ke saling menghormati atau berbicara santun. Tidak boleh membolos sudah, menggunakan sepatu selain warna hitam di hari tertentu. Ini kita masih menunggu aturan sekolah ya. Kita belum bisa memasukkan itu kecuali nanti sekolah membolehkan. Menggunakan seragam tertentuan sudah, meninggalkan kembali ketertiban di kelas, menggunakan handphone saat dibutuhkan saja. Tertib, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang ada, menjaga ketertiban kelas, menjaga kelas agar tetap tenang dan tidak ramai ketertiban, menjaga ketertiban mengerti peraturan yang ada. Oke? Berarti kita rangkum bisa menjadi 6 ini, tetapi disiplin waktu dan disiplin berpakaian ini bisa kita jadikan satu, yaitu disiplin. Nah, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan ini nanti kita bisa masuk mana ya? Hah? Kenyamanan. Maksudnya kalau menjaga kebersihan itu kan bagian dari tanggung jawab bukan? Iya. Ya kan, menjaga kebersihan itu bagian dari tanggung jawab kan? Kalau kita mempunyai sampah, tanggung jawab kita adalah dibuang di tempat sampah. Jangan sembarangan. Berarti menjaga kebersihan kita nomor 1 yaitu menjaga ketertiban, tertib di kelas, tertib
pengennya tidak bercanda, maksudnya saling menjaga agar tenang itu tadi. Terus tanggung jawab itu bagiannya tadi, menjaga kebersihan itu bagian dari tanggung jawab, termasuk weekend, ya kan? Terus tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Jadi ketika ada tugas, meskipun ibu ada kepentingan keluar, tidak ngintil keluar, tapi tetap mengerjakan. Terus kenapa ya? Terus itu disiplin ini disiplin waktu dan disiplin dalam berpakaian. Jadi tidak lagi bagus harus meloroi itu pakaiannya bagaimana, dan disiplin waktu silakan gunakan waktu sebaik-baiknya. Ketika habis istirahat silakan langsung masuk sesuai dengan jadwalnya. Kemudian jujur dalam mengerjakan tugas. Kalau saatnya mengerjakan sendiri ya sendiri, dan ditambah bagus itu menambahkan satu hal lagi, kalau kalian sepakat adalah kejujuran dalam menjaga diri barang milik teman. Jadi jangan sampai teman kita kehilangan barang di kelas. Sepakat? Dijaga bareng-bareng. Kalau mau pinjam ya silakan untuk ya izin. Saling menghormati tadi ada satu hal. Ketika guru sedang berbicara silakan mendengarkan, dan juga saling menghormati dengan teman. Tidak membuli, memanggil dengan panggilan kesukaan orang yang kita panggil. Jangan menggunakan panggilan dengan nama orang tua. Jangan menggunakan panggilan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Itu masuk ke bagian saling menghormati. Oke, sepakat dengan semua ini? Kalau sepakat, kita akan membuat posternya. Jadi nanti posternya kita buat, kemudian kita tempel di kelas ini agar kalian ingat selalu. Artinya, menggambarnya berarti kita bagi-bagi saja, karena kan posternya hanya satu, jadi satu kita bagi. Siapa yang mau bantu bagusin, yang bisa menulis yang lumayan bagus misalnya ya ada dibagi-bagi. Udah nggak apa-apa. Betul. Disiplin. Siapa yang nulis disiplin? Sebelahnya sana bisa tali tangan. Nah, siapa yang nulis disiplin waktu, disiplin berpakaian? Bawahnya, yuk. Siapa yang nulis tanggung jawab? Sini. Sebentar, lanjut ke jujur. Siapa yang nulis jujur ya? Sini, bawah sini jujur, tulis sini. Belum? Siapa yang nulis saling menghargai? Yuk. Apa-apa, tulis sini. Yang belum? Tanggung jawab sama jujur ya, segera. Yuk. Awas sampahnya ya. Ya,
bucin banget. Langsung pulang. Yang belum siapa? Saya, Bu. Berarti ada berapa Trivy sama Ajin? Sakit? Iya, semoga sembuh. Dan ada beberapa yang izin karena OSIS ya? Ya, tidak apa-apa. Sebelum Bu Akutin lanjut ke materi bahasa Indonesia, kita terlebih dahulu membahas tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Membahas seperti apa? Kita mendalami apa saja hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, ada 6 keyakinan kelas di kelas C ya. Yang pertama apa? Menjaga ketertiban, jujur, sesama, menghormati, menghargai, disiplin, tanggung jawab. Ada 6. Nah, ada 6. Berarti kita buat kelas ini menjadi 6 kelompok. Silakan dihitung 1 sampai 6. Tiga. Nah, silakan boleh berkelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok sesuai dengan jumlah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Berarti kelompok pertama nanti kelompok menjaga ketertiban, kelompok kedua membahas tentang jujur, kelompok ketiga membahas tentang kerjasama, kelompok 4 membahas tentang menghormati, menghargai, kelompok 5 membahas tentang disiplin, kelompok 6 membahas tentang tanggung jawab. Apa yang akan dibahas? Yang dibahas sederhana. Bu Akusin punya kartu. Di sini kartunya adalah kartu dari masing-masing keyakinan kelas itu. Nanti masing-masing kalau sudah mendapat silakan ditulis keyakinan kelas apa yang kamu dapatkan di sini. Kemudian di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misal menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban itu perilaku apa yang tampak seperti menjaga ketertiban? Misal menjaga ketertiban apa? Belajar dengan tenang, itu kan tampak seperti. Yang tidak tampak seperti menjaga ketertiban apa? Mengganggu aman atau berisik atau apa. Nah itu silakan 5 perilaku yang tampak seperti dan tidak tampak seperti, dari penjelasannya. Begitu juga jujur. Apa yang jujur itu perilakunya apa yang jujur dan tak tampak seperti jujur dan tidak tampak seperti. Sekarang oke, Sani kelompok 6. Sani sini, Indra kelompok 6. Silakan memposisikan diri. Terus silakan untuk segera kerjakan kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis di bawah nih. Kami cari kelompok disiplin akan mempresentasikan hasil diskusi kami
keyakinan kelas. Tampak seperti 1. Membahas seragam dengan tertib. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Berangkat ke tempat Tidak harus urut, nggak apa-apa. kami di video. Nanti jawabannya yang dengan Pak Iwan. Sudah kesepakatan kita apa? Benar-benar oke. Pas pelajaran. Yakin sudah tahu. Menurutku baik nggak? Menurutku baik nggak? Kalau kesepakatan kita tidak berbeda ketika pelajaran itu sesuatu yang baik nggak? Nah, terus yang kamu lakukan baik nggak? Tidak baik. Terus selanjutnya bagaimana? Yakin? Beneran? Bisa dipercaya. Oke, berarti besok lagi nih pelajaran bahasa Indonesia HP-nya di mana? Tas. Oke, beneran ya? Tengku lo mawon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adin Fadila Nafil dari kelas 7C. Saya ingin menyampaikan cerita pengalaman saya saat saya membuat keyakinan kelas saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertama-tama saya dan teman-teman saya menulis di kertas yang sudah disediakan Bu Guru. Setelah itu saya dan teman-teman saya lanjut menempelkan tulisan tersebut di dalam kertas yang lebar. Setelah sudah ditempelkan, saya dan teman-teman saya menempelkan kertas tersebut di belakang kelas. Saat sudah jadi, beberapa hari setelahnya keyakinan kelas tersebut sudah mulai dipatuhi oleh siswa-siswa kelas 7C. Ya, ada sih kira-kira yang belum dipatuhi, contohnya menggunakan pakaian yang rapi. Sedikit orang banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut, tidak tahu kenapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.